semuanya. Teacher berharap semua anak-anak basic dalam keadaan sehat, ceria, ya, dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Well, hari ini seperti biasa kita mau worship, ya. Dan teacher berharap semua anak-anak sudah siap sedia untuk memuji Tuhan. Nah, teacher mau tanya ya, walaupun teacher ada di sini dan anak-anak di rumah, teacher mau jawab. Anak-anak menjawab dari rumah dengan penuh sukacita dan semangat yang tinggi. Are you ready? One more time. Are you ready? Yeay. Nah, sekarang teacher untuk ibadah worship kali ini ditemani oleh satu teacher basic yang cantik kayak bidadari. Siapakah dia? Let us call her Teacher Eva. Hai Teacher Eva. Wah, gambar siapa itu? Ini adalah gambar murid-murid kita. Tahu nggak? Hari ini Teacher Eva kirain nggak jadi worshipnya loh. Tadi saya saking rindunya sama mereka main guru-guruan sama main itu. Teacher Eva, sekolahan. Teacher Eva rindu anak-anak basic, semua anak-anak basic. Teacher Nando juga, semua teacher basic juga, ada Teacher Calvin juga, ada Teacher Arman, Teacher Emalita, dan semua teacher basic merindukan anak-anak semua. Ya, termasuk Teacher Eva. Ini coba bayangkan nih, oh my Ini si God. Richella ini. Richella, ini siapa? Oh, ini Joyce. Joyce, oh my God, basic school is always the best. Nah, kita mau ucapkan semboyan kita dulu ya. Oke. Basic school, praise the Lord ya. 1, 2, 3, go. Basic school, praise the Lord. Yeay. Oke, nah kita jangan letakin dulu Teacher Eva. Yes. Kita mau mulai ibadah kita. Nah, teacher mau ya sebagai ibadah pertama ya kan Teacher Eva, kita mau anak-anak semua dulu berdiri dengan tenang ya karena kita mau bernyanyi dan memuliakan Tuhan. Dan teacher berharap ya kamu hayati lagunya karena di masa sekarang ya pandemi corona yang memisahkan kita ya kita selalu sehat sampai sekarang itu semua berkat pertolongan dari Tuhan Yesus ya kan Teacher Eva? Betul sekali. Jadi kita mau bernyanyi dulu pertolonganmu. Semua anak-anak yang di rumah berdiri dan melipat tangannya serta menyanyikan bersama teacher. Yuk. Berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku.
Baiklah, kita mau berdoa dulu. We want to open our worship with praise. So I will invite you. I want to invite you to sit on your chair. Yes, to close your eyes and fold your hand. Ya, kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Engkau menjaga kami dari hari-hari yang lampau hingga di hari ini. Tuhan, di pagi hari yang penuh sukacita ini, kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada beserta kami. Engkau selalu ada untuk kami, dan kami sangat bersyukur untuk hal itu Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya kami di worship ini, kami berdoa Engkau siapkan hati kami untuk memuji namamu dengan segenap hati, untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami berharap Tuhan Yesus, firman-Mu berbuah di dalam hati kami, sehingga hal tersebut, firman-Mu itu dapat kami pakai sebagai pondasi kami, sebagai pegangan kami dalam menjalankan aktivitas kami di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak basic Tuhan, kiranya Engkau tetap berkati mereka Tuhan dengan kesehatan, dan Engkau juga Tuhan berkati guru-guru basic agar tetap juga Tuhan sehat dan mampu membimbing anak-anak kami walaupun anak-anak kami di rumah Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa kami yang kami persembahkan hanya untuk-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Oke, now kita mau nyanyi bergembira ya Teacher Eva. Kita mau joget bergembira seperti tangan Teacher Eva tadi. Ya, kita mau bernyanyi puji Tuhan, memuji Tuhan. Duduk, ya. Duduk ya Teacher ya. Duduk ya. Duduk ya. Masa duduk? Duduk ya. Oh, Teacher akan bisikan. Semuanya berdiri. Mereka dengar nggak ya? Kayaknya kurang. Kurang ya. Semuanya berdiri. Kurang. Sekali lagi. Dengan senyum ya anak-anak di rumah harus senyum ya. Semuanya berdiri. Oke. Ya, kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Ya. Semuanya anak-anak siap ya. Bangkit serukan nama Yesus dengan penuh sukacita. Amin. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, tukar lagi. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat. Yes. Kita buat iblis gemetar, Kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, semuanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi ya, penuh dengan sukacita dan penuh semangat yang Teacher ya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus,
kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bagaimana Teacher Eva? Teacher Eva, Teacher lihat sudah semangat dan sudah keringatan lo anak-anak lo. Teacher Nando keringatan nggak ya? Teacher Nando keringatan. Sampai make upnya udah luntur. Make upnya udah luntur. Sekarang Teacher mau lihat di kamera nih anak-anak nih. Ada keringatan nggak ya? Wih, ada nggak Teacher? Kelihatan dong. Kelihatan Andrian ya. udah kurang 1 kilo. Andrian sudah kurang 1 kilo ya. Tapi kayaknya bukan cuma Andrian. Semua anak-anak yang di basic kayaknya ya selama pandemi ini kilonya nambah sampai 5, 6, 7, 8, 9 kilo. Makanya kalau udah sekolah nih, rame nih beli baju sekolah. Iya, beli baju baru karena kebesaran anak-anak ya. Harus rajin olahraga anak-anak biar turun kilonya ya kira-kira 2 kilo kayak 3 kilo ya Teacher ya. Iya Teacher, olahraga tapi makannya. Oke. Udah dulu kita mau muji Tuhan lagi ya. Anak-anak Teacher yakin di rumah semua tertawa senang ya. Apalagi Teacher Nando, Teacher Eva senang banget loh. Walaupun hanya di worship tapi kangen Teacher. Lepas ya. Iya. Ya, semoga anak-anak bisa lihat Teacher Nando, Teacher Eva di YouTube. YouTube. Oke, kita mau muji lagi Tuhan. Ya. Lagunya yaitu Teacher berharap semua anak tahu. Aku anak Tuhan zaman sekarang. Masih berdiri ya Teacher Nando? Masih ya? berdiri dong. Berdiri semua dong. Teacher Eva duluan ya. Habis itu Teacher Nando. Teacher Nando aja deh. Bersama-sama ya. Bersama-sama rupanya. Iya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau berubah dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang. Hidupku jadi miliknya. Sekali lagi. Asik. Aku anak Tuhan zaman sekarang. Tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan Yes. zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Oke. Asik. Musik stop. Stop dulu musik. Kenapa Teacher? Karena Teacher Kenapa Teacher Nando? masih Padahal lihat- Teacher Eva sudah semangat sekali. tapi anak-anak sepertinya masih anak Tuhan gitu, kurang semangat, dia kurang lompat-lompat. Mungkin mereka memikirkan mamanya lagi masak ayam goreng. Oh, masa nggak boleh kita memuji Tuhan, harus fokus sama Tuhan. Harum dari dapur itu Pak Nando. Oh, nggak boleh. Karena kita mau nyanyikan anak Tuhan zaman Ya sekarang. fokus, ya kan? Kamu ikutin gerakan Teacher Nando ya. Ikuti gerakan Teacher Nando. Oke, musik. Kita mau dengan gembira. Ikuti Teacher Nando. Harus lebih semangat. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, Sekali lagi. Asik. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan.
tepuk tangan dulu. Kalian sudah semangat. Sudah keringatan? Sudah. Sudah gembira? Sudah. Sekarang siapkan hatimu, kita mau dengar firman Tuhan. Dan teacher minta anak-anak untuk duduk kembali. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, anak-anak sudah duduk. Teacher Repa, duduk mana? Teacher Repa tetap diri aja, nanti nggak nampak. Oke. Nah, sekarang kita mau nyanyi Jesus Loves Me ya, dan kita mau menyambut firman Tuhan. Oke, let's sing. Jesus loves me, this I know, from the Bible tells me so. Be the one to is belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. One more time. Jesus, Jesus loves me. This I know. From the Bible tells me so. Be the one to leads me on. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. After this, anak-anak bernyanyi sendiri di rumah dengan diiringi musik ya. Anak-anak nyanyi sendiri dengan musik. Yes, Jesus loves me. Oke. Ya, selamat pagi semua anak-anak basic. Bagaimana kabarnya? Saya harap meskipun kalian di rumah tetap baik-baik ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa bersama-sama. Mari kita tutup mata, oke? Konsentrasikan pikiran kalian. Jangan main-main, kita akan berdoa menghadap Bapa di surga. Oke ya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur ya Tuhan, jikalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk kami bersama-sama mengadakan worship bersama-sama secara online. Kami percaya ya Tuhan, meskipun kami tidak bisa bertatap muka ya Tuhan di saat-saat pandemi ini, tapi kami tahu di mana ada 1, 2, 3 orang berkumpul. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus juga hadir bersama-sama dengan kami. Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, hadir di tempat di mana anak-anak ini menonton ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami mau menyerahkan jam yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus sendiri yang akan menanamkan setiap firman ke dalam hati setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Kita hari ini akan belajar bersama-sama tentang seseorang nabi, yaitu Nabi Yeremia. Oke. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini adalah seorang nabi yang berasal daripada keturunan imam ya, Imam Abiatar. Saya akan bacakan Yeremia pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang kelima ya. Inilah perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin.
dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Sedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5. Ayat yang keempat, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, secara singkat ya, kita baca bahwa Yeremia itu adalah nabi yang berasal dari tanah Anatot. Yeremia hidup kira-kira waktu itu sebelum bangsa Israel dibuang ke Babel. Jadi Yeremia adalah nabi yang dipersiapkan oleh Tuhan sebelum bangsa Israel memasuki tanah pembuangan di Babel selama 70 tahun. Dan Yeremia melayani paling tidak di zaman raja-raja antara lain Yoahas, Yoyakim, Yoyakin, Sedekia, itu raja-raja yang jahat di Israel, dan juga ada raja-raja yang baik ya, istilahnya di zaman Israel juga. Nah, kita mau lihat ya bahwa tadi di dalam Yeremia pasal 1 kita lihat ya, sebelum Nabi Yeremia itu ada di dalam kandungan ibu, Allah itu sudah menetapkan Nabi Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, kalau kita perhatikan ya, bukan suatu kebetulan di dalam kekekalan ya. Kalau kalian hari ini anak-anak sudah percaya, sudah menjadi anak-anak yang lahir dari keluarga Kristen ya, bukan kebetulan orang tua kalian menjadi Kristen dan kemudian kalian lahir sebagai anak-anak di dalam keluarga Kristen ya. Kenapa? Karena Allah sudah memanggil kalian ya. Untuk apa? Untuk percaya kepada Kristus. Jadi sekali lagi, Nabi Yeremia pun itu dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan suara Tuhan. Nah, oke. Nah, di dalam kitab Yeremia kalau kita belajar, Tuhan mau memakai Yeremia menyampaikan pesannya itu biasanya melalui beberapa cara ya. Jadi melalui istilahnya itu seperti istilahnya kalau bagaimana misalkan suatu air ya menjadi kotor, karena apa? Air yang bersih menjadi kotor. Kalau kita masukkan tanah yang kotor ke dalam air, satu ember air yang bersih, maka ember itu akan menjadi kotor, airnya menjadi kotor. Nah, demikian juga waktu Yeremia menyampaikan hukuman dari Tuhan ya, kenapa? Tuhan menyuruh Yeremia ya untuk membeli satu ikat istilahnya kain lenan. Oke. Kita coba lihat ya, anak-anak yang di rumah bisa buka ya, terutama yang kelas yang besar itu bisa buka di dalam Yeremia pasal yang ke-13 ya. Dalam Yeremia pasal yang ke-13 ya, ayat yang pertama, firman Tuhan kepada Nabi Yeremia, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka Yeremia membeli ikat pinggang ya. Lalu firman Tuhan ya kemudian datang lagi kepada Yeremia kedua kalinya, ayat yang keempat. Ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu ya, setelah beli lalu dipasang ikat pinggangnya di pinggangnya Yeremia. Lalu Tuhan berkata pada Yeremia, pergi kamu Yeremia kemana? Ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu ya. Maka kemudian Yeremia pergi ke tempat yang dituju, yaitu di sungai Efrat ya. Kemudian tadi ikat pinggang lenan yang dibeli ya, yang dipakai di pinggangnya Yeremia disembunyikan ya, disembunyikan di celah-celah bukit batu. Beberapa hari kemudian firman Tuhan datang lagi kepada Nabi Yeremia mengatakan, kamu balik lagi ke tempat tadi ya. Lalu kemudian ambil ya ikat pinggang yang sudah kamu sembunyikan. Maka pergilah aku Yeremia ke sungai Efrat. Lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Nah anak-anak,
kenapa Tuhan menyuruh Yeremia menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan melalui ikat pinggang ya. Supaya apa? Supaya bangsa Israel itu lebih jelas ya. Di sini dikatakan ya, datanglah firman Tuhan dikatakan, kenapa? Nah, kamu lihat kan istilahnya ikat pinggang lenan tadi yang baru dibeli, oke? Lalu disembunyikan di celah-celah batu, setelah beberapa hari diambil kembali, ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk. Ikat pinggang yang harusnya dipasang di pinggangnya Yeremia ya, itu menggambarkan apa? Bangsa Israel ya, itu adalah bangsa pilihan Tuhan ya. Tetapi bangsa Israel sudah banyak melakukan dosa. Dan karena itu Tuhan berkata melalui Yeremia, aku akan menghukum bangsa ini ya. Dihukumnya gimana? Dihukumnya nanti bangsa Israel akan dibuang kemana? Ke pembuangan di Babylon. Oke. Nah, sekarang istilahnya sebelum dihukum ya, sebelum sampai pada hari penghukuman, Tuhan juga berfirman sekali lagi kepada Nabi Yeremia. Nah, pelajaran yang kedua ya, Tuhan berkata kepada Yeremia, beginilah firman Tuhan kepadaku, kepada Yeremia, pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah. Lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua ya. Lalu ini di sini Yeremia disuruh beli buli-buli seperti kayak kendi gitu ya, yang dibuat dari tanah. Lalu Yeremia bersama tua-tua bangsa Israel dan imam yang tertua, beberapa orang imam tertua pergi ke lembah Ben Hinnom ya. Untuk apa? Dikatakan serukanlah di sana perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Nah, berita apa yang mau Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel, khususnya kepada orang-orang Yehuda, Israel sebelah selatan, kerajaan selatan ya, dikatakan ya. Perhatikan, sebab mereka telah meninggalkan aku ya. Telah memberikan tempat ini kepada Allah asing dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul di dalam hatiku. Karena itu ya, lembah ini, tempat ini tidak akan lagi disebut Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Nah, anak-anak, dosa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dan orang-orang Yehuda sehingga Tuhan harus menghukum mereka, dibuang ya. Selama berapa? 70 tahun. Ternyata mereka melakukan apa? Mereka melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Kalian tahu anak-anak mereka ya itu dipersembahkan kepada siapa? Kepada dewa Baal. Dan bahkan kalau kita perhatikan ya, ada beberapa di antara mereka itu menjadi kanibal ya. Dikatakan ada yang memakan daging anaknya laki-laki ya, daging temannya dimakan ya. Sehingga ini adalah satu dosa di mana yang sangat mengerikan ya bagi bangsa tersebut, sehingga dikatakan lembah itu akan disebut lembah pembunuhan ya. Kalau saya mau beritahukan kepada kalian, lembah Ben Hinnom itu adalah tempat sebetulnya untuk pembuangan sampah. Oke. Lalu Tofet itu memang adalah tempat penguburan, tapi tempatnya kecil ya. Nah, dikatakan, bangsa Israel dikatakan ya tidak akan bisa lagi, maksudnya memakai Tofet itu sebetulnya kuburan yang sudah terlalu padat ya. Tetapi karena terlalu banyak pembunuhan darah orang yang tidak bersalah, anak-anak mereka yang tidak bersalah dipersembahkan kepada siapa? Dewa Baal. Jadi bangsa Israel itu sudah melakukan hal-hal yang mengerikan. Nah, saya mau katakan, mungkin kalian berpikir ya, anak kecil dipersembahkan ya kepada dewa? Ya, oke. Saya mau, ini betul-betul terjadi ya di India. Di India itu ada seorang ibu punya 2 anak. Akan dipersembahkan. Anak yang buta atau anak yang tidak cacat, yang sempurna. Ayo, menurut kalian yang mana? Oke, kalian bisa jawab ya dari rumah. Udah jawab? Nah, saya beritahu ya, yang dipersembahkan itu bukan anak yang cacat. Tetapi adalah anak yang sempurna, ya, yang tidak cacat, yang ganteng, ya istilahnya itu dipersembahkan.
dibunuh ya untuk dewanya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena setan ya sudah memasuki pikiran ibu tadi itu sehingga dia berpikir yang tidak waras ya istilahnya. Bagaimana mungkin seorang anak ya istilahnya seorang ibu yang mengandung 9 bulan di dalam perutnya sendiri lalu bisa mempersembahkan anaknya untuk dibunuh ya istilahnya. Kenapa? Untuk memuaskan, memberikan yang terbaik kepada dewanya. Nah, kalau kita lihat ya dikatakan bahwa bangsa Israel juga melakukan hal-hal yang keji. Itu dilakukan pada orang-orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang hidup. Oke, seperti tadi orang India ya itu tadi. Bangsa India yang beragama Hindu yang mempersembahkan anaknya tadi. Oke. Nah, di sini Israel sudah melakukan sangat kekejian di hadapan Tuhan. Lalu kalau kita baca ya di dalam Yeremia pasal 32 ayat yang ke-28, oke, saya akan bacakan ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku berikan kota ini ke dalam tangan orang-orang Kasdim dan ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel dan ia akan merebutnya. Betul ya. Jadi istilahnya betul-betul Nabi Yeremia ya adalah seorang nabi, dia yang melihat sendiri bagaimana bangsa Israel, bangsa di mana yang dia layani itu akhirnya harus dibuang kemana? Ke Babylon. Raja Nebukadnezar waktu itu berperang melawan Israel dan bangsa Israel istilahnya ditaklukkan, kerajaan Israel ditaklukkan. Tapi kita lihat ya bahwa istilahnya Allah yang kita sembah, ya istilahnya Allah yang bangsa Israel sembah, yang hari ini kalian kenal di dalam nama Yesus Kristus, itu bukan Allah yang hanya marah kepada dosa. Ingat ya, Allah yang kita sembah itu bukanlah Allah yang bermain-main dengan dosa ya. Tidak ada satu dosa pun yang kecil di hadapan Tuhan. Kalau kita berbohong, kalian berbohong, maka itu bagi Tuhan adalah satu dosa. Ya istilahnya, jangan main-main. Kalau kalian memberontak sama orang tua, ya tidak taat sama orang tua, tidak taat sama guru. Kecuali, ya saya beritahu, kecuali kalau orang tua kalian atau otoritas yang berada di atas kalian menyuruh kalian melakukan hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan. Misalkan ada seorang anak yang bernama John gitu ya. Lalu kemudian ada orang tuanya John berkata kepada John, "John, sini John, hari ini kita enggak punya makanan John. Kamu ya coba ke warung sana ya, pura-pura mau beli makanan, lalu cepet ambil apa aja yang bisa bawa pulang." Ya. Untuk apa? Untuk makan. Ya. Kalau kamu mau makan, curi. Ya. Saya katakan, kalau ada orang tua kalian, siapapun otoritas di atas kalian menyuruh kalian melakukan hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan, maka kalian boleh tidak taat. Ya, kalian harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Tetapi ya, kalau orang tua kalian, kalau guru kalian, teacher kalian, ya, pendeta kalian, hamba Tuhan kalian menyuruh kalian belajar baik-baik ya, taat sama orang tua. Oke? Ingat ya, orang tua guru itu adalah orang-orang yang diberikan otoritas sama Tuhan untuk apa? Untuk mendidik kalian selama kalian belum cukup umur. Maka kalian harus taat ya. Belajarlah baik-baik. Kalau disuruh belajar Zoom, ikutlah. Jangan main-main. Oke? Sekali lagi, kalau disuruh buat tugas, buatlah. Kerjakan dengan sepenuh hati tugas kalian. Jangan main-main ya. Sekali lagi, sama hari ini kalau Tuhan memberitakan ada firman, hormatilah orang tuamu. Hormatilah, bukan cuma orang tua, tapi juga guru kalian. Nah, sekarang kita lihat kembali ke Yeremia ya. Tadi saya katakan bahwa Allah yang kita sembah itu bukan hanya Allah yang murka terhadap dosa, tapi juga Allah yang penuh dengan belas kasihan. Maka kemudian Yeremia ya dipakai oleh Tuhan di dalam Yeremia 31, saya akan bacakan ya. Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir.
Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Nah, Yeremia dipakai oleh Tuhan bukan hanya menyampaikan penghukuman, ya, hukuman Tuhan atas kekejian bangsa Israel, tetapi juga di sini bahwa Yeremia akan mengadakan satu perjanjian baru, ya. Bukan seperti perjanjian yang pada waktu bangsa Israel dituntun keluar dari tanah Mesir melalui Laut Kosong, Laut Merah, bukan, ya, dikatakan. Nah, di sini perjanjian apa sih? Istilahnya perjanjian yang baru. Perjanjian baru itu dilakukan melalui siapa? Di dalam siapa? Kita bersyukur ya bahwa Tuhan memakai Yeremia. Dikatakan ya, di dalam Yeremia 23, perjanjian baru itu akan nyata sekali ya. Di dalam Yeremia 23 ayat yang kelima, saya akan bacakan ya. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Ayat 6, dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Nah, anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau menjelaskan. Mungkin kalian berpikir ya, aku ya Allah Yahweh akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Dia akan memerintah sebagai raja. Siapakah tunas adil bagi Daud itu? Nah, kalau kita perhatikan, tunas adil bagi Daud itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu ya bahwa Tuhan melalui perjanjiannya dengan Raja Daud, nanti dari Raja Daud ya akan keluar melalui istilahnya suku Yehuda. Dari suku Yehuda akan lahir Mesias ya. Tadi dikatakan di dalam Yeremia 31 ya, Tuhan akan mengadakan perjanjian yang baru. Anak-anak, Tuhan mengadakan perjanjian baru itu bukanlah suatu hal yang mudah. Tadi saya katakan ya, melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ingat, ada hal yang harus Tuhan lakukan. Saya katakan ya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang adil. Allah yang adil, dia pasti menghukum dosa. Tidak mungkin ya. Dikatakan perjanjian baru ya itu adalah satu perjanjian ya. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-20. Oke, saya akan bacakan ya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tuhan Yesus sebelum naik ke Golgota, malam itu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan dengan para murid ya. Lalu Tuhan Yesus mengangkat cawan yang berisi anggur ya. Dikatakan, cawan ini perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Berarti apa? Sebentar lagi setelah itu Kristus harus mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menanggung dosa kalian dan dosa saya. Ya, sekali lagi bahwa istilahnya bahwa Kristus ya, Allah sudah mengadakan perjanjian yang baru, yaitu perjanjian anugerah, di mana di dalam Kristus Yesus ya. Nah, hari ini saya mau mengatakan sama kalian ya. Pertama, kita belajar beberapa hal. Kalau kalian hari ini sudah pernah menjadi anak-anak ya, yang berkata, pernah enggak ya kalian berdoa di hadapan Tuhan sendiri? Bapa di surga, saya ini orang yang berdosa. Saya anak yang berdosa sejak di dalam kandungan ibu saya. Ya. Bapa, saya mau minta ampun. Ya. Ampuni dosa saya, karena tidak ada satu orang pun, satu pribadi yang bisa mengampuni dosa manusia kecuali Yesus Kristus, yaitu perjanjian baru yang diadakan oleh Allah dengan manusia. Kristus itu adalah mediator, pengantara Allah dengan manusia, di mana dosa-dosa kalian itu bisa diampuni. Tanpa penumpahan darah Kristus tidak ada dosa yang diampuni. Ya. Jangan pikir kalian sebagai anak-anak, oh saya masih kecil ya, bagaimana mungkin saya bisa berbuat dosa?
Oh, bisa aja ya. Seorang anak kecil ya umur 2 tahun, dia udah bisa makan coklat ya. Dia rasa coklat ini enak, tapi dia batuk. Mamanya berkata, nggak boleh makan coklat. Coklatnya ditaruh di dalam kulkas. Lalu anak ini buka kulkas, buka lemari es, ambil coklat itu makan. Mulutnya belepotan sama coklat ya. Lalu kemudian mamanya tanya sama anak yang kecil di 2 tahun, kamu makan coklat ya? Enggak, saya enggak makan coklat gitu ya. Dia lupa karena dia kecil ya, dia polos, lupa. Mulutnya itu belepotan dengan coklat ya. Lalu mamanya tinggal tunjuk, ini apa yang di mulut kamu? Ya, dikatakan, saya mau tanya, apakah anak tersebut pernah diajar sama orang tuanya mencuri? Tidak pernah. Tapi kenapa anak itu bisa mencuri coklat, anak kecil tadi? Karena ada dosa asal di dalam dirinya. Ya, istilahnya dosa asal sebelum dia dilahirkan. Waktu dia berada di kandungan ibu. Nah, kalian anak-anak perlu pengampunan dosa. Kalau tidak, kalian akan terus merasa bersalah. Saya yakin tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa. Baik secara pikiran maupun secara perbuatan. Kalian pernah tidak berdoa ya di hadapan Tuhan. Bapa di surga, saya sudah berdosa. Seperti bangsa Israel sudah melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Ampuni saya ya Tuhan. Saya mau datang ya. Saya mau menjadi milik Tuhan. Ya, dikatakan Jesus loves me ya, dikatakan as the Bible tells me ya, dikatakan Tuhan mencintai anak-anak kecil ya, dikatakan kalian berdoa, Tuhan saya mau ya menerima Tuhan Yesus, ampuni dosa saya ya. Lalu kemudian setelah kalian menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalian tidak perlu takut lagi sama setan. Tadi udah dinyanyikan, ya kan? Tidak perlu takut sama siapa tadi? Teacher Nando sama Teacher Eva, betul? Tidak perlu takut, termasuk sama setan. Ya, kenapa? Karena ingat, setan sudah dikalahkan oleh kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Ya. Lalu yang kedua, saya mau tanya sama kalian, ya. Kalau kalian sudah percaya ya, saya nggak tahu ya, ini udah terima rapot, nilai kalian jelek-jelek atau tidak saya nggak tahu. Kalau kalian yang nilainya jelek, perbaiki ya, berjanji di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya mau memperbaiki kesalahan saya. Ya, saya mau belajar baik-baik. Saya nggak mau cuma bermain, oke? Selama pandemi kalian dikasih pegang orang tua HP. Nah, saya nggak tahu. Mungkin pada saat kalian HP bukan untuk belajar, untuk apa? Untuk main game. Ya, saya berkata bertobat mulai sekarang ya. Bertobat baik-baik. Kenapa? Supaya kalian menjadi anak yang takut sama Tuhan, bisa dipakai oleh Tuhan. Jangan main game terus, jangan main HP terus ya. HP diberikan, teknologi diberikan Tuhan untuk apa? Untuk mendukung semua hal yang baik, termasuk pembelajaran hari ini. Karena COVID tidak ada yang menyangka, bukan semua pembelajaran dilakukan daring. Tapi itu berarti teknologi harus dipakai untuk hal-hal yang baik. Oke. Lalu kemudian saya mau katakan sama kalian, khusus untuk anak-anak yang besar ya, yang kelas 6. Belajar baik-baik ya. Kalian ingat, karena sebentar lagi kalian akan masuk ke SMP. Jangan main-main. Ya, istilahnya SMP jenjang yang lebih sulit, belajar baik-baik karena nanti tahun depan UNAS tidak ada, tetapi ada penggantinya asesmen nasional. Jadi sekali katakan belajarlah baik-baik. Oke. Nah, hari ini sampai di sini firman Tuhan. Saya katakan sekali lagi bahwa kalian yang belum bertobat menerima Kristus, bertobat hari ini ya. Sungguh-sungguh bertobat. Jangan dikira saya tidak mungkin nakal ya. Saya ini anak-anak baik, tidak. Ya, sekali lagi bertobat di hadapan Tuhan. Ya. Pada waktu kalian mengerjakan ulangan, kalau kalian mencontek, harusnya waktu pandemi kalian mengerjakan ulangan seperti pada waktu guru kalian itu ada di depan kalian. Ya. Jadi jangan ngerjakan ulangan sambil istilahnya itu nyontoh. Ya. Sama aja nggak belajar itu. Ya. Jadi sekali lagi belajar baik-baik, belajar tanggung jawab di hadapan Tuhan. Lalu pelajaran yang kedua saya katakan, belajar ya, taat kepada Kristus ya. Gimana kalian caranya belajar taat sama Kristus? Belajar taat sama otoritas ya, yang Tuhan berikan untuk mendidik kalian. Siapa? Orang tua kalian, guru kalian, oke? Kakak-kakak kalian. Selama mereka tidak memberikan perintah yang berlawanan dengan firman Tuhan.
Oke, sampai di sini ya. Hari ini kita akan tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Jikalau hari ini kami boleh belajar melalui seorang Nabi Yeremia yang sudah dipilih oleh Tuhan sejak di dalam kekekalan. Terima kasih juga untuk anak-anak di sini ya Tuhan. Bukan kebetulan mereka hari ini menjadi firman Tuhan. Mungkin sudah menjadi anak-anak Kristen. Karena kami tahu bahwa Engkau sudah memilih mereka sejak di dalam kekekalan. Bapa, sekali lagi hamba berdoa, mungkin di antara anak-anak yang mendengarkan firman hari ini, belum pernah menerima Kristus. Mereka hanya tahu Kristus itu juru selamat di dalam pikiran mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, biar Roh Kudus berbicara. Sehingga firman itu boleh menembus hati mereka. Mereka sadar bahwa mereka membutuhkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat ya Tuhan. Yang mengampuni dosa mereka. Bagi anak-anak yang sudah menerima Kristus ya Tuhan, tolong mereka untuk taat kepada Kristus. Taat kepada otoritas yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Shalom anak-anak basic, apa kabar semuanya? Semoga kita sehat-sehat selalu ya, amin. Oke, sekarang waktunya kita memory verse. Mari kita buka buku Alkitab kita. Sudah ambil buku Alkitab belum? Sudah. Oke, mari kita buka buku Alkitab kita dari Amsal 2 ayat 7. Perhatikannya layar di samping lause. Mari kita baca sama-sama. Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Oke, kita baca sekali lagi ya. Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Oke, sekarang lause mau suruh kalian isi titik-titiknya. Oke, kita perhatikan layar di samping lause. Oke, perhatikan ya titik-titiknya. Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan titik-titik untuk orang yang jujur, menjadi titik-titik bagi orang yang tidak bercela lakunya. Oke, sudah mengerti? Sekarang cara kita isi jawabannya adalah ketik nama, kelas beserta jawabannya. Langsung tunggu ya. Oke, sekian memory verse kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom anak-anak. Bagaimana dengan firman Tuhan tadi? Teacher berharap anak-anak bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Miss Nancy tadi ya. Bertobat Pak Nando. Bertobat dan berpengharapanlah selalu kepada Tuhan Yesus. Yes? Yes. Teacher mau tanya sebelum nyanyi ya. Teacher Eva, apakah Teacher Eva sudah bertobat? Setiap hari saya belajar untuk bertobat Pak Nando. Oh, amin. Teacher Nando gak ditanya? Pak Nando gimana? Setiap hari teacher Iya. selalu mau di zaman Tuhan dan bertobat. Udah. Walaupun sulit ya. Walaupun sulit. Dan anak-anak walaupun apa yang terjadi tetap berpengharapan sama Tuhan Yesus. Sama seperti teacher-teacher yang selalu berpengharapan sama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita mau nyanyi untuk penutupan. Pak Nando, sepertinya mereka sudah lelah duduknya loh. Iya ya. Iya, dari tadi duduk. Oke. Lelah. Teacher apa aja lelah tadi duduk terus. Kalau begitu teacher suruh berdiri ya. Pakai ini deh Pak Nando. Semangat. Ayo. Aduh, semangat. Berdiri. Nah, kalau teacher bilang ya, basic school, anak-anak langsung berdiri ya. Duduk. Ayo, duduk. 1, 2, 3, basic school. Praise the Lord. Yeay. Kita mau nyanyi ya, ku mau cinta Yesus selamanya. Yuk, sambil kita bergerak, kita bernyanyi memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus
selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Sekali lagi ku mau cinta Yesus. Pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Dan sekarang kita mau doa penutup dan kita mau panggil Miss Nancy untuk memimpin doa. Ya, selamat siang anak-anak. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih jikalau Tuhan sudah menempatkan kami di tanah air Indonesia ini yang kami cintai ya Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk pimpinan kami yang tertinggi yaitu Bapak Presiden Jokowi beserta untuk seluruh jajaran ya Tuhan, untuk staf yang dibawanya sampai ke pemimpinan daerah ya Tuhan, lurah, camat sampai yang terkecil. Tuhan, kami berdoa Tuhan memberikan hikmah bijaksana kepada pimpinan kami, yaitu Pak Jokowi beserta seluruh pejabat yang dibawanya, dan juga takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memerintah ya Tuhan, rakyat Indonesia dengan keadilan kebenaran. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan di seluruh Indonesia, khususnya untuk orang tua mereka yang kehilangan pekerjaan ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menopang mereka, Tuhan membuka jalan mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan ya Tuhan, sehingga keluarga mereka boleh terhidupi ya Tuhan. Berdoa untuk anak-anak sehingga mereka boleh tetap bersekolah, khususnya di pandemi yang sulit ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mau menyerahkan untuk seluruh anak-anak basic, orang tua mereka ya Tuhan, seluruh guru-guru basic ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menjaga mereka, Tuhan yang akan memimpin terus sehingga mereka boleh tetap dipakai Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan untuk anak-anak yang berulang tahun Oktober ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Masa depan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memimpin, Tuhan memilih mereka menjadi anak Tuhan, dan Tuhan akan memakai mereka menjadi remaja-remaja Kristen yang boleh dipakai oleh Tuhan, dan menjadi pemuda Kristen yang boleh dipakai oleh bangsa dan negara Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan mengakhiri semua worship yang dijalankan pada hari ini, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, biarlah firman yang sudah ditaburkan itu boleh tumbuh di dalam hati kalian masing-masing. Biarlah kalian boleh menjadi anak-anak yang dimiliki oleh Kristus, anak-anak yang dikasihi oleh Kristus, dan anak-anak yang boleh taat dengar-dengaran sama Kristus, dan juga orang tua kepada guru, dan kalian boleh menjadi anak yang boleh memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ujar terima kasih. Amin. Bye bye.